Halo teman-teman, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan pujian berkelas untuk timnas Indonesia meskipun kalah dari Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024. AFC bahkan tidak ragu memberikan apresiasi lebih begitu ya terhadap timnas kita yang menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. AFC memuji perjuangan timnas kita, timnas Indonesia yang sekuat tenaga berupaya untuk meredam tim senior Vietnam di kandangnya sendiri. Bahkan AFC juga sampai memberi julukan timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala. Karena ya sang lawan yaitu Vietnam harus bersusah payah untuk mencetak gol kemenangan. AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan timnas kita, timnas Indonesia, yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh dari tim Vietnam, meski akhirnya juga kemasukan gol. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian bahwa timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 belum aman lantaran kekalahan menyakitkan di markas Vietnam. Dalam laga yang digelar di Stadion Viet Tri Minggu malam kemarin, pasukan Sintayong memang langsung ditekan, digempur habis-habisan oleh Vietnam sejak menit awal. Terbukti skuad merah putih hanya mencatatkan 28% penguasaan bola dan hanya 2 kali melakukan tembakan ke gawang Vietnam. Hal itu ya berbanding terbalik jelas begitu dengan Vietnam yang sukses mencatatkan 72% tingkat penguasaan bola serta 18 kali melakukan tembakan ke gawang timnas kita. Vietnam itu baru berhasil memecah kebuntuan melalui Nguyen Quang Hai di menit ke-77 setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan rekan setimnya yang lebih dahulu membentur tiang gawang timnas kita. Setelah gol tersebut, skuad Merah Putih, skuad Garuda berupaya untuk kemudian tampil keluar menyerang sekaligus menyamakan kedudukan. Akan tetapi skor 1-0 untuk Vietnam berakhir hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dimunyikan. Hasil tersebut membuat posisi timnas Indonesia di puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 ini dilengsarkan oleh Vietnam yang mencatatkan 2 kemenangan secara berturut-turut. Sementara ini timnas Indonesia menduduki posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin. Di pertandingan terakhir, Indonesia bakalan melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, di mana pertandingan tersebut akan menjadi partai, ya, dalam tanda kutip, partai hidup mati bagi timnas kita, timnas Indonesia, apabila ingin lolos ke semifinal. Meskipun di pertandingan terakhir, Indonesia kalah dari Vietnam, teman-teman, dan peluang lolos ke semifinal agak terganjal, tapi timnas Indonesia memiliki 3 kabar baik terutama menjelang laga menghadapi Filipina di matchday terakhir nanti. Kabar baik tersebut diprediksi bisa menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 itu tetap terbuka. Kabar baik yang pertama adalah kembalinya Marcelino Ferdinand yang sempat absen di laga melawan Vietnam karena mendapatkan sanksi kartu merah saat bertemu Laos di pertandingan sebelumnya. Kini setelah sanksi tersebut berakhir, Marcelino Ferdinand dipastikan bisa membantu timnas kita, timnas Indonesia, untuk menghadapi Filipina di matchday penentu, di matchday terakhir yang akan dimainkan pada hari Sabtu minggu ini. Dengan durasi istirahat yang lebih lama akibat sanksi, kondisi fisik Marcelino Ferdinand seharusnya ya lebih optimal dari pemain-pemain yang lain dan bisa memberikan permainan terbaik, kontribusi yang maksimal buat timnas Garuda ketika nanti menjamu Filipina. Dengan hadirnya Marcelino Ferdinand, maka peluang untuk memenangkan pertandingan dan sekaligus lolos ke semifinal itu jauh lebih besar. Apalagi di pertandingan terakhir kemarin, permainan Indonesia jauh lebih baik dari 2 pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Myanmar dan Laos. Sebenarnya peluang lolos Indonesia masih terbuka itu bukan hanya gara-gara Marcelino yang sudah bisa bermain nanti di laga melawan Filipina, teman-teman. Tetapi juga karena imbas dari hasil imbang yang diraih Filipina saat melawan Laos. Sebelum duel Vietnam versus timnas Indonesia dilangsungkan,
Filipina dan Laos yang sama-sama berada di grup B itu lebih dulu bertanding di New Laos National Stadium. Dalam laga tersebut, Laos berhasil menahan imbang Filipina yang merupakan salah satu kandidat untuk lolos ke semifinal, yaitu ditahan imbang dengan skor 1-1. Hasil tersebut membuat Filipina dan Laos tertahan di urutan ketiga dan keempat klasemen grup B karena baru mengoleksi 2 poin. Berjarak 2 poin dari timnas Indonesia yang duduk di peringkat runner-up. Hasil imbang tersebut, teman-teman, kemudian membuat timnas Indonesia masih bisa untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dengan syarat nanti bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir. Jika bisa mengalahkan Filipina dan di laga yang lain Myanmar hanya bisa meraih 3 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka, maka timnas Indonesia dipastikan bakal lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup B. Kemudian teman-teman, kabar baik terakhir adalah Stadion Manahan Solo yang akan menjadi venue kandang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina itu dipastikan bakal penuh dengan kehadiran supporter timnas Indonesia, timnas Garuda, timnas yang kita banggakan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, beberapa waktu yang lalu dalam keterangan di akun media sosial resminya yang mengatakan kalau tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos itu sudah dilangsungkan dan kemudian Filipina di Asian Championship 2024 itu sudah terjual habis. Dengan kepastian tersebut, maka laga penentuan kontra Filipina di Stadion Manahan Solo itu nanti bakal dipenuhi oleh Ultras Garuda yang diprediksi bisa memberikan suntikan motivasi bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk kemudian bisa meraih hasil positif, meraih kemenangan. Sebenarnya kalau Indonesia mempertahankan, bahkan kalau bisa meningkatkan gaya permainan, performa yang diterapkan saat melawan Vietnam, saya yakin nanti Indonesia bakalan bisa meraih kemenangan ketika berjumpa dengan Filipina. Sama seperti Vietnam, Filipina juga menurunkan para pemain senior mereka, pemain inti mereka di Piala AFF tahun ini. Tapi kalau mengaca ke permainan Vietnam saat menghadapi Indonesia kemarin, teman-teman, menurut saya Vietnam tidak terlalu istimewa. Karena buktinya menghadapi para pemain muda Indonesia yang baru saja melakukan debutnya, sebagian besar baru melakukan debutnya di timnas senior, Vietnam hanya berhasil mencetak 1 gol. Sebelum pertandingan tersebut, banyak pengamat sepak bola, terutama pengamat sepak bola Vietnam, yang memprediksi kalau Vietnam akan menang mudah. Bahkan Vietnam juga diprediksi akan berpesta ke gawang timnas kita, timnas Indonesia. Karena ya timnas kita dihuni oleh pemain muda. Tapi nyatanya dengan pemain muda yang dimiliki oleh kita, oleh Indonesia, Vietnam sangat kesusahan untuk meraih kemenangan. Itu bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas Vietnam yang menurut saya juga biasa saja, melainkan juga dipengaruhi oleh para pemain timnas Indonesia yang tampil sangat baik di pertandingan kemarin. Para pemain belakang kita itu sangat jarang melakukan kesalahan sendiri. Para pemain tengah kita itu juga sama, jarang melakukan kesalahan sendiri. Arhan Fikri dan Maulana Syarif bermain sangat baik di lini tengah timnas kita. Penampilan Arhan Fikri jauh lebih baik di pertandingan kemarin ketimbang saat bertanding melawan Myanmar dan kemudian juga Laos gitu, lebih baik. Di pertandingan kemarin permainan Arhan Fikri jauh lebih hidup, lebih mobile gitu. Mungkin karena dia ditempatkan lebih tinggi dari 2 pertandingan sebelumnya sehingga dia bisa bermain lebih lepas begitu. Kalau permainan seperti saat melawan Vietnam dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan begitu, maka bukan tidak mungkin kalau nanti timnas kita, timnas Indonesia bisa menciptakan gol cepat ke gawang Filipina dan terutama nanti bisa mengunci kemenangan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh timnas kita, timnas Indonesia, agar bisa lolos ke babak semifinal adalah dengan mengalahkan Filipina. Tapi mengalahkan Filipina juga bakalan membutuhkan kerja ekstra. Karena sekali lagi Filipina menurunkan para pemain inti, para pemain senior mereka. Beda dengan kita, dengan Indonesia yang sejak awal memang sudah berkomitmen memutuskan untuk menurunkan para pemain muda sebagai investasi untuk kualifikasi Piala Asia yang akan dilangsungkan tahun depan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian soal pujian berkelas dari AFC terhadap permainan timnas Indonesia
saat melawan Vietnam kemarin, dan 3 kabar baik yang menghampiri timnas kita menjelang pertandingan terakhir di Piala AFF Grup B melawan Filipina di akhir pekan ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan update soal perkembangan timnas Indonesia dan kajian-kajian menarik lainnya, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.